Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali kali ini Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi-informasi seputar kampus Universitas Wiralodra, baik berkaitan dengan aktivitas pendidikan, terus kemudian aktivitas mahasiswa dan aktivitas lainnya. Kali ini langsung saja kita akan mencoba mencari tahu informasi-informasi berkaitan dengan program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Program studi yang akan kita undang Ketua Program Studi dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Langsung saja kita panggilkan Bapak Ketua Program Studi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Wiralodra, Bapak Farid Gunadi, SPD, MPD. Selamat siang Pak Kaprodi. Selamat siang Mas. Alhamdulillah nih Pak, siang ini ya kita bisa ketemu di Mahapedia Podcast. Kali ini kita pengen coba cari tahu informasi berkaitan dengan program studi pendidikan matematika nih Pak di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Siap. Kabar Pak Kaprodi hari ini sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Ini baru pertama kali dan program ini sangat banget ya. Jadi ada perasaan deg-degan juga. Ya demi sosialisasi Universitas Wiralodra. Jadi ya kita tetap semangat gitu ya. Santai Pak. Berkaitan sebelumnya Pak, karena Sobat Wiralodra juga pengen tahu nih Pak, bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pak Kaprodi, untuk Sobat Wiralodra semua. Memperkenalkan Pak. Perkenalkan Sobat Wiralodra, nama saya Farid Gunadi, SPD MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Kebetulan saya menjabat jadi Ketua Program Studi itu dari tahun 2019. Udah mungkin itu ya. Alamatnya Pak. Untuk alamat kediaman di Jalan Poman Utara, tepatnya sih di boleh ya, saya itu Batik Vinizava boleh ini numpang promosi kita ya, karena saya juga punya batik ini. Benar. Batik Vinizava di Poman Utara di Indramayu sendiri ya Pak. Dekat lah 10 menit dari kampus ya Pak. 10 menit. Izin ya Pak Farid, Pak Kaprodi, berkaitan dengan program studi pendidikan matematika nih, karena memang kita ini di Universitas Wiralodra sedang menerima pendaftaran mahasiswa baru ya Pak, untuk tahun akademik 2022-2023. Nah Pak, berkaitan dengan program studi matematika sendiri Pak, itu sudah berapa lama sih Pak di Universitas Wiralodra? Oke, jadi saya cerita dari mulai awal berdirinya mungkin ya. Jadi program studi pendidikan matematika itu berdiri, mungkin SK-nya berbarengan dengan pendirian Universitas Wiralodra. Itu di tahun 1985 kalau nggak salah ya Mas. Kemudian SK-nya itu tertanggal 27 Januari gitu. 1985. Jadi kalau dihitung kita usianya udah 37 tahun gitu. Sampai saat ini program studi pendidikan matematika. Jadi insya Allah kita dari 37 tahun sampai sekarang kita membenahi semua sistem yang ada di program studi pendidikan matematika agar lebih baik lagi untuk menerima calon mahasiswa dari SMA sederajat gitu ya, untuk masuk untuk dididik di program studi matematika gitu. Nah Pak, sampai tahun 2022 ini Pak, ini kan program studi matematika sudah 37 tahun. Berkaitan dengan akreditasinya Pak, prodi matematika ini sampai saat ini apa Pak berarti? Alhamdulillah kita tahun 2017 mendapatkan akreditasi B. Tapi insya Allah ke depan kita akan naikkan lagi akreditasi itu. Jadi kalau bisa kita terus istilahnya jadi pionir di depan supaya jadi utama untuk menjadi pendongkrak akreditasi yang terbaik gitu. Jadi kita pengen ada akreditasi terbaru, yaitu bisa minimal baik sekali, atau kalau misalkan bisa 10 tahun ke depan bisa unggul gitu. Ya, Pak. Benar, Pak. Jadi kita harus mengadakan guru besar terutama di Universitas Wiralodra itu. Jadi memang sekarang semuanya mempersiapkan diri ya Pak, program studi agar memang akreditasi kita juga bisa
makin tahun dan makin meningkat. Nah Pak, ini kan Sobat Wiraloda pastinya penasaran Pak, karena memang strata tingkat atas itu kan ada SMA, ada SMK, dan ada MA ya Pak. Apakah memang calon mahasiswa di program studi matematika ini ada pembatasan Pak? Wah, enggak. Jadi kita menyiapkan sistem itu untuk semua mahasiswa dari input manapun gitu. Terutama dari SMA sederajat gitu, baik itu SMK, SMA, MA gitu kan. Semuanya kita terima. Karena kita sadar bahwasanya kita di universitas swasta yang harus benar-benar menciptakan sistem pendidikan untuk semuanya gitu, bisa menciptakan output yang lebih unggul lagi sesuai dengan misi UNIR, unggul dan kompetitif. Jadi semua kesempatan terbuka lebar ya Pak untuk Sobat Wiraloda semua, baik lulusan SMA, IPA, IPS, kemudian SMK jurusan apapun, dan MA bisa daftar di program studi pendidikan matematika ya Pak? Iya, jadi gini Mas, dilemanya gini, program studi pendidikan matematika SMA ya, atau siswa SMA ini punten banget ya. Kalau memandang mata pelajaran matematika susah banget ya. Betul, Pak. Waduh, matematika itu menyeramkan, menakutkan gitu kan. Ya. Dan kemudian timbullah rasa takut dari calon mahasiswa untuk masuk ke program studi pendidikan matematika. Nah, di kesempatan kali ini saya memaparkan jangan seperti itu, gitu kan. Pak. Karena sistem yang ada di sini, insya Allah di program studi pendidikan matematika itu kan saya bilang tadi di awal bahwasanya kita menciptakan sistem supaya bisa menerimanya. Dosen-dosennya insya Allah baik, tidak galak-galak gitu kan. Dosen-dosennya baik. Kemudian sistem yang diitukan juga mendukung dari input yang tadinya mahasiswa tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa matematika gitu. Kita bimbing secara detail, secara kontinu supaya nanti menjadi lulusan yang bisa mengajarkan matematika pastinya. Karena kita di pendidikan matematika, jadi nanti outputnya salah satunya di pengajar, guru ya, Pak. Pendidikan matematika gitu. Gitu. Jadi semua sudah dipersiapkan ya Pak, dari mulai perkuliahan agar memang Sobat Wiraloda semua bisa diterima untuk outputnya di sekolah-sekolah ya, khususnya ya Pak ya, sebagai guru ataupun memang di tempat-tempat instansi lain diperjakan di luaran sana. Iya, jadi yang kita terapkan itu sebenarnya bukan kuantitas, tapi kualitas. Jadi TQM yang kita siapkan di sini, ya, total quality management. Jadi kualitas yang kita godok di sini gitu, bukan kuantitas. Jadi mahasiswa seapapun, sebanyak apapun, misalnya sepinter apapun ataupun apa istilahnya tuh, serendah apapun ya mohon maaf gitu ya. Nanti kita bisa didik di sini untuk bisa menjadi output atau lulusan yang bisa siap unggul dan kompetitif di dunia kerjanya gitu. Berarti ya program studi matematika ini ya sudah siap mempersiapkan lulusan yang unggul ya Pak. Intinya seperti itu. Nah Pak, ini orang tua calon mahasiswa, mungkin keluarga, terus kemudian adik-adik calon mahasiswa juga pasti penasaran nih Pak. Ketika hampir di beberapa universitas yang memang ada program keguruan itu ada pendidikan matematika Pak. Nah, dari keunggulan pendidikan matematika khususnya di Universitas Wiraloda sendiri itu Pak, apa gitu Pak, agar memang rekan-rekan Sobat Wiraloda yang di luar masih bingung menentukan pilihan ini langsung tertuju, oh berarti saya harus daftar di pendidikan matematika UNWIR. Oh iya ya. Jadi tadi dibilang bahwasanya kita menerapkan total quality management dari sistem pendidikannya. Pendidikan, penelitian, pengabdian sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Pendidikan gitu. Kita siapkan dosen-dosen yang berkualitas di sini. Jadi ini ada beberapa dosen juga yang sedang S3 gitu ya. Jadi insya Allah ke depan akan diperbaiki lagi dan kita mengejar supaya ada dosen yang bisa guru besar gitu atau profesor, jabatan fungsional gitu. Kemudian di bidang penelitian. Di penelitian juga bukan dosennya aja yang bergerak nih Mas gitu. Jadi kita bimbing mahasiswa juga untuk bisa menghasilkan karya riset yang paling bagus, terutama untuk pendidikan matematika. Jadi sekarang itu mahasiswa sudah ada yang punya publikasi internasional bahkan. Waduh, iya, luar biasa. Jadi kita bimbing mahasiswa dan sudah menerbitkan karya tulisnya ke internasional gitu.
yang luar biasa. Dan yang paling minimal itu mahasiswa semua lulusan dari program studi matematika itu mempunyai artikel nasional, terindeks nasional gitu. Semuanya ada gitu. Dan kami siap untuk membimbingnya gitu. Ya, kemudian pengabdian masyarakat juga kita tidak lupa gitu untuk menerapkan. Jadi kemarin juga ada dosen yang alhamdulillah gitu dari program studi matematika yang satu dari wilayah Indramayu mungkin ya, yang mendapatkan hibah penelitian pengabdian, yaitu Bapak Den Ismunandar. Oh iya, yang kelompok itu ya Pak? Iya, yang kelompok ya. Salah satunya dari pendidikan matematika. Pendidikan gitu. matematika. Berarti memang ya sangat-sangat banyak sekali ya Pak keunggulan. Jadi kalau misalkan dibicarakan di sini mungkin panjang lebar gitu ya. Jadi intinya kita siap dengan menjaga kualitas dari input, nah kemudian kita proses dari kualitasnya sehingga output juga menghasilkan kualitas baik. Insya Allah gitu. Jangan khawatir kepada orang tua dari Sobat Wiralodra ya, yang mempunyai mungkin bakat matematika ataupun yang pengen memasukkan anaknya ke pendidikan matematika, jangan khawatir. Kita dididik dengan benar dan secara kualitas, insya Allah kita akan menghasilkan output yang lebih baik lagi gitu. Nah Pak, tadi kan sudah disinggung sedikit berkaitan dengan prestasi, ada dosen ya Pak. Nah berkaitan dengan prestasi nih Pak, mungkin bisa disampaikan juga Pak Kaprodi untuk prestasi program studi, terus kemudian prestasi mahasiswa ataupun memang prestasi dari dosennya sendiri Pak dari program studi matematika. Ya, kalau dosen alhamdulillah semuanya sudah tersertifikasi gitu ya, kemudian berjabat fungsional semuanya gitu ya. Kemudian dari mahasiswa juga kita pernah menjuarai Olimpiade Matematika. Waktu itu masih ada Olimpiade, nama Olimpiade Matematika senasional gitu. Kalau nggak salah di tahun 2018-2019 gitu. Kemudian yang non-diknya juga mahasiswa ada prestasi gitu, di mana ada Nangnok Indramayu, kemudian prestasi berwirausaha se-Jawa Barat atau seprovinsi, bahkan dikirim se wilayah nasional kemarin. Ya, namanya Anzal Ibrahim kalau nggak salah itu. Jadi selain ada prestasi akademik, kita juga memperdulikan prestasi non akademiknya gitu untuk itu. Untuk kalau untuk program studi sendiri Pak, untuk prestasi di program studi sendiri. Prestasi di program studi pendidikan matematika, alhamdulillah kemarin mendapatkan hibah hibah eksternal untuk pengembangan kurikulum ya sewilayah senasional pastinya gitu. Alhamdulillah kita dapat. Kemudian kita mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang diterapkan oleh Dikti, yaitu kurikulum MBKM. Yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti pendidikan matematika berhasil lolos itu Pak, dan mendapatkan hibah dari Dikti ya Pak. Ini tadi sudah disampaikan ya sama Pak Kaprodi bahwasanya memang banyak prestasi sekali ya, dosen semua sudah tersertifikasi, terus kemudian telah memiliki jabatan fungsional, aktivitas mahasiswa pun banyak yang berprestasi, dan program studi juga kemarin berhasil mendapatkan hibah dari nasional ya Pak, khususnya untuk program studi pendidikan matematika. Jadi memang Sobat Wiralodra ketika sekarang belum menentukan pilihan, bisa langsung ditentukan pilihan ya Pak, karena memang kuota terbatas ya Pak untuk mahasiswa program studi pendidikan gitu matematika. Jangan ragu untuk mendaftar. Nah Pak, ini yang jadi penasaran Sobat Wiralodra semua pastinya sama Pak, ketika kuliah itu sebenarnya belajarnya seperti apa Pak? Apakah memang full di dalam kelas ataukah seperti apa? Oke. Jadi sistem pembelajaran tadi kita harus terus meningkatkan kualitas ya. Jadi yang sekarang kita tingkatkan itu semua dosen itu wajib membuat buku satu ya, sesuai dengan amanah dari rektor Bapak Dr. Ujang juga untuk mengamalkan bahwasanya semua dosen buat buku. Nah dari buku itu nanti mahasiswa belajar, tapi belajarnya bukan hanya pendidikan matematika aja sebenarnya Mas. Betul Pak. Jadi selain hard skill ya, hard skillnya itu kan kita belajar matematika dan juga belajar tentang pendidikannya supaya jadi guru pendidikan matematika, tapi juga kita tambahin soft skillnya gitu. Nah yang kita terapkan di sini pembelajarannya berbasis ICT. Jadi hampir 75% mata kuliah yang diterapkan pembelajaran itu berbasis ICT gitu, supaya kita jangan ketinggalan jauh. Nah nanti next kedepannya gitu kan, buku-buku yang dibuat sama guru kita mau bahasa Inggris kan, gitu kan.
kita mau ada pembaharuan supaya apa? Jadi mahasiswa di kita itu bukan hanya bidang matematika saja, melainkan ICT-nya bagus, kemudian bahasa asingnya juga bagus gitu. Kita harapannya ke situ. Berarti ini program studi matematika sangat luar biasa nih Pak Prodi nih, harapan dan persiapan ya untuk menuju ke sana. Memang jadi semua sudah dipersiapkan berkaitan dengan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Prodi. Nah Pak, berkaitan dengan MBKM sendiri nih Pak, apakah memang ada kerjasama program studi Pak dengan pihak-pihak lain? Oh iya. Untuk MBKM program MBKM kita udah kerjasama dengan beberapa. Di sini kan ada 3 program khusus untuk MBKM, di mana satu itu adalah pertukaran mahasiswa antar program studi di dalam program studi. Pastinya kita akan kerjasama dengan program studi lain. Program studi lain. Mangga istilahnya mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih 20 SKS mau ke prodi mana gitu, di Universitas Wiralodra gitu. Jadi kita kerjasama dengan prodi lain pastinya gitu, kita saling simbiosis mutualisme. Begitu juga dari prodi lain ke kita gitu kan, kita nerapin kurikulum di program studi matematika. Terus yang kedua di MBKM juga menerapkan yang namanya magang. Magang atau dalam arti kalau di pendidikan itu adalah program pengenalan lapangan atau PPL-nya. Jadi PPL-nya kita itu berbasis riset, Mas. Jadi bukan laporan hanya sekedar laporan aja. Ada riset di situ. Risetnya yang sekarang yang diterapkan itu adalah berbasis PTK gitu. Penelitian tindakan kelas. PTK gitu. Penelitian tindakan kelas. Jadi di dalam PPL nanti kita juga pasti kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu kan. Kerjasama dengan sekolah-sekolah. Tapi dengan adanya berbasis riset itu, nanti mahasiswa, guru dan dosen pembimbingnya itu harus membuat karya penelitian minimal 1 PTK itu dan dipublikasikan ke nasional. Itu bareng-bareng bertiga. Researchernya, penelitinya adalah mahasiswa ya Pak. Yang evaluatornya adalah dosen pembimbing ya Pak. Dan guru pamongnya di sana ya Pak. Dan alhamdulillah program itu udah berjalan 3 tahun Mas. Tidak 3 tahun, dan ada beberapa artikel yang sudah dipublikasi gitu. Dari PTK itu gitu. Jadi jurnal nasional maupun proceeding internasional, proceeding nasional. Nah kedepannya ya mungkin kita akan coba mengembangkan bukan hanya PTK, karena ada program lain yaitu DDR di sini, Didactical Design Research. Jadi bukan hanya risetnya saja gitu, melainkan ada output tersendiri gitu, baik medianya atau apa, nanti bisa dihakikan sama mahasiswa, ini karya mahasiswa gitu, dari program itu. Karena di program MPKM magangnya itu bukan 40 hari lagi, 1 semester. Jadi 1 semester dia magang di sekolah bukan hanya dapat pengalaman, tapi juga ada simbiosis mutualisme dari sekolahnya gitu juga, sehingga menghasilkan output itu produk gitu yang bisa dihakikan. Nah itu ke depannya gitu. Terus yang satunya lagi yaitu KKN tematik ya. KKN tematik itu kita udah kerjasama dari beberapa desa untuk bisa menerapkan pendidikan matematika gitu kan di desa itu gitu, kayak mengembangkan perhitungan aritmatika gitu buat anak-anak di sana dan sebagainya gitu. Kita ikut program dari kampus gitu. Dari program LPPM-nya ya Pak. Dan kita udah kerjasama gitu pastinya dari LPPM-nya. Nah Pak, berkaitan tadi jurnal yang yang dari program studi matematika Pak, mungkin bisa disampaikan untuk Sobat Wiralodra biar bisa tahu terkait publikasi dari matematika sendiri Pak. Iya, di kita itu ada jurnal yang sudah terindeks Sinta 4 ya, prestasi terakreditasi Sinta 4. Namanya Medland. Nah, ada tuh publikasi, dan sekarang kita akan reakreditasi, jadi kita pengennya maju lagi ke Sinta 2 gitu. Jadi mangga silakan untuk guru terutama gitu, ataupun dosen ataupun mahasiswa yang lainnya gitu yang mau menerbitkan artikelnya, kita ada jurnal Medland gitu yang terbit 1 tahun 2 kali, yaitu di bulan Februari dan bulan September gitu Mas. Jadi Sobat Wiralodra semua ataupun memang Bapak Ibu ya, dosen ataupun memang mahasiswa yang ingin menerbitkan artikel ilmiahnya bisa
headline ya, khususnya di program studi pendidikan matematika. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ini berkaitan dengan alumni Pak, karena memang hampir sudah beberapa puluh tahun ini kan pendidikan matematika 37 tahun ya. Unwir kan banyak meluluskan alumni gitu Pak. Berkaitan dengan profil alumni sendiri Pak, karena Sobat Wiralodra ini penasaran ketika lulus dari program studi pendidikan matematika selain jadi guru bisa jadi apa lagi sih Pak? Iya. Seperti itu. Jadi kita ke profil dulu ya. Profil lulusan dari program studi pendidikan matematika itu ada 3. Profil utamanya pasti jadi tenaga pendidikan matematika ya, gitu, atau guru pendidik matematika gitu yang profesional pastinya. Ya. Terus yang kedua selain jadi guru, kita juga membekali tadi risetnya. Ya, jadi bisa jadi asisten peneliti pendidikan matematika atau asisten peneliti dari apapun gitu. Apapun. Kemudian satu lagi itu bisa menuju ke edupreneur pendidikan gitu. Jadi edunya itu entrepreneur dalam pendidikan, edupreneur gitu. Jadi kayak membuka usaha di dunia pendidikan. Les lain sebagainya. Nah, itu profil yang kita harapkan. Tapi ternyata ketika kita searching gitu lulusan di luar ternyata wah juga gitu. Ya. Untuk pendidikan gitu ya. Untuk pendidikan jadi dimanapun misalkan di universitas di daerah Indramayu itu hampir semua sekolah ada yang namanya dari program studi matematika gitu, matematikanya gitu ya. Benar, Pak. Dan bukan hanya di Indramayu pastinya, di luar juga ada. Kita udah banyak meluluskan dan udah keterima CPNS, PNS ya, udah jadi PNS sekarang. Bukan jadi CPNS lagi, jadi PNS di Bekasi, kemudian di Makassar dan lain sebagainya, di luar Indramayu. Jadi lulusan kita bisa bersaing gitu untuk di pendidikannya gitu. Kemudian bukan hanya di dalam pendidikan, kita juga bisa mengembangkan di luar pendidikan. Gitu. Kayak kemarin ada laporan, Pak, saya sudah kerja di bank gitu kan. Kemudian Pak, kita sudah kerja di Pertamina gitu kan. Karena saya sadar sendiri bahwasanya kita menciptakan lulusan program studi matematika itu bukan hanya hard skillnya aja, tapi soft skillnya itu. Jadi yang dibawa sama lulusan kita itu soft skillnya gitu. Sehingga ketika ada peluang apapun, ketika dia tidak ingin mau ke pendidikan gitu, kemanapun gitu kan, minimal dia menguasai ICT dan bahasa Inggrisnya juga oke gitu kan. Jadi di lulusan kita itu tidak boleh lulus sebelum TOEFL-nya 400. Waduh. Gitu ya. Ini luar biasa. Sebelum 400 belum boleh lulus gitu. Benar ya. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya sudah oke, kemudian ICT-nya juga agak sedikit mahir gitu pastinya. Mahir gitu kan. Insya Allah di dalam rekrutmen dunia kerja kita bisa mengatakan bahwa lulusan kita bisa dikategorikan unggul dan kompetitif gitu. Mampu bersaing lah pokoknya di luar sana. Jadi user juga memilih bahwa saya yakin nih ketika memperkerjakan alumni matematika Unwir ya Pak seperti itu. Dan juga banyak lagi Pak, Topan juga melihat ada rekan-rekan kita yang berwirausaha terus kemudian bekerja di lembaga swasta juga banyak seperti itu Pak. Nah Pak, ini kan karena memang Sobat Wiralodra pastinya perlu diberi keyakinan Pak, karena ingin mendaftar itu harus ada keyakinan nih dari yang ahlinya nih, ada Pak Kaprodi nih, mumpung ada Pak Kaprodi pendidikan matematika, bisa diajak Pak untuk Sobat Wiralodra semua bisa daftar di program studi pendidikan matematika Pak. Terima kasih. Mangga silakan untuk yang pertama Sobat Wiralodra bagi calon siswa calon mahasiswa siswa dari lulusan SMA, SMK atau MA sederajat gitu. Wis aja ado ya, kuliah dengan Unwir baik ya. Program studi matematika oke kok. Kita jaga kualitas di sini ya. Dan untuk orang tuanya ya, orang tua mahasiswanya atau calon mahasiswanya jangan ragu gitu. Karena kita di program studi matematika Universitas Wiralodra insya Allah akan mencetak generasi dari keturunan Raden Arya Wiralodra terutamanya itu untuk bisa bersaing ya tadi, memiliki kategori unggul dan kompetitif. Gitu.
Saat ini memang Pak untuk pendaftaran mahasiswa baru Universitas Wiralodra masih kami buka untuk gelombang 2 Pak sampai tanggal 11 Juni 2022. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua silakan bisa daftarkan secara langsung pada sekretariat pendaftaran kami di kampus Universitas Wiralodra Gedung Rektorat lantai 1 atau bisa mendaftar secara online Pak di rumah saja dengan daftar di laman kami di www.pmb.unwir.ac.id. Pak Kaprodi, Pak Farid, paling kami cukupkan sampai di sini Pak. Siap. Mungkin lain kesempatan kita bisa berbagi informasi kembali berkaitan dengan program studi pendidikan matematika ya Pak di Mahapedia Podcast, karena memang kita apapun yang dibahas berkaitan dengan informasi kampus dan program studi akan kita bahas semuanya di podcast. Sobat Wiralodra, tetap pantengin terus YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu. Terima kasih telah menyaksikan Mahapedia Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.